balik lagi bareng Rianti. Kali ini kita akan bahas film dengan judul Of Forecast yang liris tahun 2015. Dibintangi oleh si ganteng nih, Lee Seung Gi, dan si cantik Moon Kye-won, dan beberapa artis lainnya. Film ini menceritakan tentang sepasang sahabat yang udah lama sahabatan nih cuy, tapi mereka gak berani mengungkapin perasaan masing-masing. Penasaran gak sih ceritanya? Yuk langsung saja ke ceritanya cuy. Di awal film diperlihatkan seorang cewek yang sedang membawakan berita cuaca nih cuy. Ia bernama Yunwoo. Yunwoo adalah seorang reporter yang sukses dan terkenal. Karena kecantikannya, ia digemari oleh banyak pria. Ia mempunyai sahabat bernama Junso. Junso adalah seorang guru yang cintanya selalu kandas. Wow, sakit terus berarti ya. Ia selalu diputusin sama ceweknya nih cuy. Ia juga pernah ditinggalkan nikah. Kali ini, ia kembali diputusin ceweknya. Sakit pastinya. Padahal dia pengen ngerayain hari jadinya dan ingin memberi kejutan pada ceweknya. Ia udah menghias kamar ceweknya dengan bunga dan lilin biar romantis. Romantis banget. Karena diputusin, ya pasti kejutannya batal. Batal deh. Malahan sialnya lagi, kamar yang sudah dia hias terbakar. Sedih banget. Karena lilinnya menyebar gorden dan membakar seluruh kamar apartemen itu. Alhasil, ia pun ditangkap polisi. Lalu datanglah Yunwoo untuk menjamin sahabatnya Junso. Untuk merayakan kebebasannya, mereka pun selamatan dengan meminum sebotol ciu. Ketika lagi minum, Yunwoo mabuk dan bercerita bahwa ia sedang mengalami cinta segitiga. Ia sedang menjalani hubungan dengan bosnya sendiri yang sudah beristri. Sehabis minum, Yunwoo digendong pulang oleh Junso. Keesokan paginya, mereka sarapan bersama keluarga Junso. Setelah sarapan, mereka pergi karena Junso ingin berbelanja. Ketika berbelanja, ada seorang pria tua yang sepertinya fan Yunwoo. Ia memaksa berfoto dan berjabat tangan, tapi Junso menjaga Yunwoo dari pria itu. Suatu hari di tempat kerja, Yunwoo mendapatkan telepon dari Junso. Dia mengajak Yunwoo untuk makan malam. Namun, Yunwoo tidak bisa karena malam ini ia akan kencan dengan bosnya. Karena tidak ada teman, akhirnya Junso pergi sendiri ke sebuah restoran. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Hee-jin. Mereka pun ngobrol dengan akrab. Hee-jin ini wanita yang agresif. Hee-jin langsung bilang kalau dia suka dengan Junso dan ingin berpacaran. Junso yang blongoh cuma bisa manggut-manggut aja. Sementara itu, Yunwoo yang bersama bosnya sedang menikmati malam itu. Bosnya ini bernama Dongjin. Mereka berdua makan malam di sebuah apartemen mewah. Lagi asik-asiknya berdua, tiba-tiba telepon Dongjin berbunyi. Ternyata itu dari istrinya. Hayo lu, ketahuan nih. Yunwoo pun bersedih. Dongjin harus pulang dan cara kencan mereka batal. Yunwoo lalu menghubungi Junso untuk segera menjemputnya. Tapi Junso sedang enak-enakan dengan Hee-jin. Barulah tengah malam, Junso melihat HP-nya ada chat dan miss call dari Yunwoo. Junso pun langsung menjemput Yunwoo. Yunwoo marah karena Junso telat menjemputnya. Ia jadi tidak pulang dan ingin minum ciu saja. Ia langsung menghabiskan sebotol ciu dan mengajak Yunwoo pulang. Tapi dia nggak kuat dan langsung tepak karena mabuk. Di suatu hari tersebar kabar bahwa Yunwoo terlibat skandal
dengan pria beristri. Dongjin pun langsung merasa bahwa berita itu adalah dirinya. Karena takut, Dongjin pun langsung memutuskan Yunwo. Yunwo pun hanya termenung dan bingung harus berbuat apa. Ia merasa patah hati. Sementara itu, ketika enak-enakan makan, datang seorang pria bertubuh besar, mengaku sebagai pacar Hee-jin. Junso pun tak bisa berbuat apa-apa, dan Hee-jin pun akhirnya ikut dengan pria itu. Junso merasa patah hati. Di bar tempat mereka nongkrong, terlihat Yunwo dan Junso sedang galau berat. Mereka lagi sama-sama patah hati. Wajah mereka kusut gak semangat. Suatu hari mereka sedang jalan-jalan, muncul seorang pria bernama Andro. Dia adalah teman Junso saat ia mengikuti wajib militer. Mereka bertiga pun mengobrol sambil minum ciu. Ketika asik mengobrol, Junso mendapat telepon dan harus segera pergi. Awalnya Yunwo tidak suka dengan Andro. Ia tidak suka dengan pria yang lebih muda, alias berondong cuy. Tapi lama-lama Yunwo menyukainya. Karena Andro ini orang yang ceplas-ceplos, mereka pun semakin akrab dan sering pergi bersama. Junso cemburu melihat kedatangan mereka berdua. Diam-diam, dia mengikuti mereka ketika mereka sedang bermain bowling. Suatu malam, Yunwo pulang sehabis bertemu Andro. Junso menunggu di depan apartemennya. Ia langsung menyindir Yunwo. Dia bilang bahwa Yunwo hanya memikirkan diri sendiri, tak mengerti perasaan Junso. 18 tahun Junso menunggu Yunwo dan tak pernah diperdulikan. Yunwo pun mendengar perkataan Junso dan meminta untuk jangan menemuinya lagi. Hubungan mereka kini jadi hancur. Suatu hari di kantor Yunwo, berita tentang dirinya tersebar di internet. Dongjin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sedangkan Yunwo dimarahi habis-habisan nih, sampai ditampar loh oleh rekan kerjanya. Junso mengetahui berita yang tersebar dan ingin menemui Yunso. Dia tidak menemukannya dimanapun. Ternyata Yunwo pulang ke rumah ibunya di Jeju. Ia mencoba menenangkan diri di sana. Setelah beberapa waktu berlalu, Yunwo memutuskan untuk pergi ke Eropa. Junso mengetahui hal ini. Ia langsung berlari mengejar Yunwo. Ketika taksi Yunwo akan pergi, Junso menghadangnya. Setelah itu, Junso mengajak Yunwo ke suatu tempat. Tempat itu adalah wahana ketinggian. Di sana Junso ingin menyatakan perasaannya kepada Yunwo. Akhirnya, ia pun menyatakan cintanya. Akhirnya, persahabatan mereka yang sudah 18 tahun kini telah menjadi sepasang kekasih. Dan film pun berakhir ya sampai di sini. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari drama Korea Love for Test. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dalam channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Guys.